Oke, teman-teman, kita berjumpa kembali setelah sekian lama. Mungkin sebelum-sebelumnya saya tidak atau dah lama tidak mengupdate video di channel ini. Sekarang saya akan membuatkan video kembali. Jadi sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang baru hadir atau menemukan channel ini, silahkan untuk mendukung dengan like atau subscribe-nya, sehingga kedepannya channel ini selalu berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk warga serabutan channel yang selalu setia untuk tidak melompati iklan-iklan yang lewat ya, karena itu merupakan hal yang penting bagi saya. Oke, beberapa hari ini saya merakit beberapa SMPS, ya 2 SMPS dan 2 power amplifier, yang mana nantinya itu akan saya buatkan 1 unit power amplifier itu pesanan dari saudara kita yang dari jauh sana, yang seperti itu. Nah, seperti biasanya SMPS yang saya rakit atau yang saya gunakan itu badak ramping seperti biasanya. Jadi seperti ini. Ada 2 SMPS, di mana masing-masing SMPS ini dia akan menghandle 1 unit power amplifier. Jadi dalam satu box itu 2 power yang dihandle oleh masing-masing 1 power amplifier. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini power amplifiernya, manis ya, cantik ya. Dia 2x5 non limiter. Jadi ada 2 kit. Jadi semuanya ini sudah rampung, tinggal perakitan ke dalam box. Semua komponen saya menggunakan komponen yang baik sesuai yang ada di pasaran Indonesia. Menggunakan heatsink yang tipis tetapi sangat baik untuk menyerap panas ya. Ini HS-nya lumayan mahal ya teman-teman, lumayan lah, tapi bagus. 200.000 harga heatsinknya per berapa itu? 120 cm, jadi 1,20 meter. Nah, yang akan saya tekankan pada video kali ini yaitu SMPS-nya. Jadi SMPS yang baik, terutama SMPS PFG seperti ini, itu ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri SMPS yang baik, sebentar. Stand kameranya kurang oke. Nah, kali ini saya akan memberitahukan atau membagi pengalaman seperti apa sih SMPS yang baik itu. Nah, SMPS yang baik itu tidak mesti dia wattnya berwatt-watt, tidak. SMPS yang no drop, tidak. SMPS yang baik itu adalah SMPS yang mampu mencapai target sesuai dengan keinginan kita, sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, dan memiliki efisiensi yang baik, termasuk dia memiliki ketahanan ya, jadi awet, keawetan lah istilahnya ya. Sedangkan masalah besar tidaknya itu tergantung ya, tergantung. Nah, seperti apa sih? Jadi ini sudah saya buatkan contoh SMPS yang baik. Ciri-ciri SMPS yang baik itu, terutama yang PFG, saat di load, baik di load 4 ohm atau 8 ohm, dia tidak akan mengeluarkan suara desis atau berderik pada trafo atau pada core PFG-nya. Termasuk saat di load pada lampu penerangan, seperti lampu-lampu di sekitar kita yang sejalur dengan arus input PLN itu yang digunakan, dia tidak akan berkedip-kedip, tidak akan bergetar. Karena jika ada suara mendesis atau berderik, itu menandakan sirkuit PFG-nya itu kurang baik. Sirkuit PFG-nya kurang baik. Rata-rata suara desis atau derik itu disebabkan oleh overboosting pada koreksi PFG-nya yang terlalu kuat. Atau bisa jadi karena
core PFC yang digunakan dia itu nilainya terlalu rendah. Untuk PFC 1653 NCP itu saya menyarankan tetap di 600 ohm. 600 ohm, minimal 600 ohm. 600 ohm. 600 UH atau microhenry. Seperti ini. Ini saya menggunakan kawat rangkap, bukan kawat tunggal. Kenapa ya? Karena memang stok yang ada kawat rangkap. Mau kawat rangkap atau tunggal sama saja. Yang penting kalau kawat tunggal minimal besaran kawatnya tuh sekitar 1,5 cm atau serat apa ya? Ya 1,5 cm. Jadi karena ini hanya untuk menghandle satu power, saya tidak membutuhkan daya yang besar. Ini saya setting sekitar 4000 atau lebih dikit lah, 4500 watt maksimal di 4 ohm. Seperti itu. Sedangkan listrik saya di rumah ini kualitasnya tidak baik. Rata-rata tetap kemampuan maksimal itu mampu di 3000 watt saja atau 3000 lebih dikit lah. Sekarang kita akan coba nyalakan seperti apa sih tanda-tanda dari SMP yang baik. Menurut saya seperti itu ya. Saya tidak akan mengatakan SMP teman-teman yang lain itu jelek, tidak. Ini hanya berdasarkan pengalaman dan analisa saya saja. Kita coba nyalakan di sini teman-teman ya. Nah, SMP sudah menyala. Kemudian ini untuk beban dummy-nya di 8 ohm. Kita akan coba load di 8 ohm. Kita akan lihat seperti apa tanda-tanda SMP yang menurut saya itu adalah SMP yang baik. Nah, seperti ini. Kita coba langsung saja. 1, 2, 3. 20 ampere 155. Pada listrik dia jatuh di sekitar 150 volt. Dari tegangan awal sekitar 215 volt. Jadi memang listrik di rumah saya tidak begitu baik. Jadi di 8 ohm SMP ini menghasilkan daya sekitar 3000 watt lebih. Sekitar 3200 watt. Di 8 ohm. 20 ampere kali 155. Dan kita lihat saat kita load tadi, dia tidak ada suara mendesis atau suara berderik. Bahkan lampu di penerangan ruangan saya ini dia tidak berkedip atau bergetar. Dia langsung redup saja seperti itu ya. Itu menunjukkan berarti SMP ini dia tidak mengintervensi atau memberikan gangguan pada jaringan listrik yang digunakan. Rata-rata SMP yang berderik atau sampai lampu berkedip itu setelah dipakai biasanya dia akan mengintervensi jaringan listrik yang digunakan pada sound system kita. Yang pastinya itu akan mengganggu aksesoris seperti pada manajemen yang bahkan kadang-kadang bisa membuat manajemen itu mati, rusak, atau membuat error, efek dan sebagainya. Kemudian kita coba kita load di lebih rendah lagi ya, di 4 ohm. Di sini. Nah. Ini dia. Saya ganti pin di sini. Nah. Kita akan dengarkan, kita lihat seperti apa, apakah ada derik. 1, 2, 3. 27 ampere. Sebentar. 27 ampere 110. 29 ampere. Jadi tetap jika dikalkulasi dia tetap menghasilkan daya di 3200 watt ya. Karena apa ya? Karena faktor listrik saya yang tidak kuat atau tidak baik. Sampai di sini jatuh di bawah 150 volt tadi ya.
saking dropnya jaringan listrik di rumah saya. Poinnya, kita tidak mendengarkan, tidak melihat adanya suara-suara berdesis saat di beban 4 ohm atau berderik. Jadi saya kira hal seperti ini sudah baik ya. Karena dulu-dulunya hal seperti ini saya abaikan karena saya belum tahu. Ternyata setelah dipakai dia memang wattnya biasanya rata-rata yang seperti itu dia sangat besar. Tetapi untuk apa daya yang besar kalau efisiensinya tidak tercapai? Karena yang seperti itu meskipun dayanya besar, arus inputnya pun juga sangat besar. Bahkan seakan-akan lebih besar tarikan listrik PLN-nya ketimbang output yang dikeluarkan. Itu sudah kebalikan dari efisiensi itu sendiri. Nah, kita coba lagi. 1, 2, 3. Nah, jadi tidak ada suara yang aneh-aneh, berdesis, berderik dan sebagainya. Mungkin jika ini menggunakan listrik yang bagus, otomatis dayanya pun juga akan lain ya, beda. Pasti beda, dayanya pun juga akan bertambah besar. Rata-rata kebiasaan saya seperti ini, dengan setting seperti ini, untuk 1 SMP di 4 ohm dia akan menghasilkan sekitar daya di 4500 watt. Seperti itu. Ini untuk RSense-nya menggunakan 0,1 dengan 0,05. Ini. Untuk core PFC-nya dia 600 mikrohenry. Frekuensinya 57 kHz. Untuk GDT ini GDT-nya ini berapa? 1,8 tidak salah ini ya, 1,8 mH. Dan MOSFET semuanya menggunakan seri 47N60. Sedangkan pada trafo seperti biasanya, cuma ini menggunakan kawat rangkap saya ya. 0, berapa tadi kemarin itu? 0,6 kalau tidak salah. 0,6 rangkap 7. Rangkap 6 pada primer dan rangkap 7 di sekunder. Seperti itu. Dan saya kira hasilnya sama saja antara rangkap dan tunggal. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Saya kira ciri atau tanda-tanda SMPS yang baik, yang layak untuk dipakai pada sound system. Jika SMPS teman-teman itu saat di load dia berdesis, bahkan sampai menyebabkan lampu di ruangan itu berkedip-kedip, bergetar, itu saya kira harus dicek lagi bagian PFC-nya. Pertama yang harus dikoreksi adalah bagian PFC, core-nya itu minimal 600 UH, minimal ya. Jangan sampai di bawah 600. Terus untuk ininya PFC-nya pun juga diturunkan koreksinya. Sensitivitas current-nya pada pin 4 itu saya menggunakan berapa ini? 3K3 saja. Terus RNCNC-nya dia menggunakan 0,1 dan 0,01 dengan 0,05. Jadi itu saja saya kira koreksinya. Rata-rata permasalahan yang membuat suara berdesis itu karena intinya bagian PFC terlalu kuat memboosting atau mengkoreksi tegangan drop. Itu saja. Jadi jika PFC-nya kita bikin santai, tidak ngotot, saya kira hasilnya juga akan sama seperti ini ya. Saat di load mendapatkan beban, dia tidak akan ada ghost faulting istilahnya. Menurut saya itu ghost faulting, tegangan hantu, di mana tegangan saat SMP ini di load dengan beban yang cukup besar, dia akan menyebabkan intervensi pada bagian inputnya ini yang mengganggu semua rangkaian-rangkaian elektronik yang sejalur dengan listrik yang digunakan. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Saya kira mungkin ini saja sedikit ulasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan membantu
dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman yang merakit SMPS sebagai acuan saja, karena SMPS ini adalah barang elektronik yang sangat rentan sekali rusak karena dia bekerja di tegangan tinggi. SMPS yang baik adalah SMPS yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan pastinya awet. Oke, mungkin ini akan membantu, dan terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.